Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits dan sudah barang tentu jumpa lagi bersama Market. Rekan trader semuanya, kita akan memasuki minggu yang baru. Kita akan memulai lagi minggu yang baru ini dari tanggal 2 sampai seterusnya. Untuk minggu ini sampai tanggal 5 kalau nggak salah. Oleh karena itu saya datang bersama rekan trader semuanya membawakan analisa mingguan bersama Market. Dan saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Kita sudah tahu semuanya bahwa pasar bergejolak. Kita bisa lihat bagaimana dolar Amerika merangkak tinggi, membuat emas jatuh benar-benar tergeletak. Oleh karena itu bagaimanakah kisahnya untuk minggu depan? Kita akan simak bersama-sama. Akan tetapi sebelumnya rekan trader, saya akan lihat dulu, mereview dulu apa yang terjadi pada platform pada minggu kemarin. Kita bisa lihat di sini rekan trader. Untuk minggu kemarin, rekan trader, kita pertama lihat dari pergerakan fundamental. Rekan trader lihat di sini pergerakan fundamental yang terjadi pada minggu kemarin sangat luar biasa, di mana rekan trader dari sini bisa lihat bahwa bagaimana fundamental berpengaruh di dalam pergerakan pasar. Rekan trader bisa lihat pada saat mulai pada hari Selasa bagaimana dolar Amerika mengalami pelemahan, tapi setelah itu dolar Amerika kuat benar-benar. Ini yang membuat bagaimana pasangan mata uang lainnya atau aset-aset lainnya benar-benar terbanting-banting rekan trader ya. Nah, secara teknikal rekan trader, saya langsung to the point aja apa yang terjadi secara teknikal. Kita bisa lihat secara teknikal dari awal, kita mulai dari indeks dolar Amerika rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat bagaimana indeks dolar Amerika ini mengalami pergerakan yang sangat luar biasa. Ya. Saya sekali lagi mau bilang bahwa apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini mencerminkan bagaimana pengaruh hawkish yang dicanangkan di saat rapat FOMC kemarin. Bagaimana dolar Amerika menguat sangat luar biasa sampai menembus 106.523. Mulai dari hari Senin dia naik terus sampai penutupan hari Jumat agak mengalami pelemahan. Akan tetapi dolar Amerika terbang tinggi. Bagaimanakah minggu depan? Kita akan lihat bersama-sama. Untuk euro uncle saham dolar, kita bisa lihat rekan trader sebagaimana pergerakan terjadi dolar Amerika, di mana dolar Amerika mengalami penguatan membuat euro uncle saham dolar ini mengalami pelemahan dan sesuai dengan prediksi saya. Begitupun juga rekan trader bisa lihat dolar Amerika. Saya memprediksikan bahwa dolar Amerika ini dia akan naik luar biasa ya rekan trader ya. Ini kita balik dulu di sini. Nah, ini dia. Sorry, saya tunjukin di sini. Nah, rekan trader bisa lihat bagaimana untuk dolar Amerika saya memprediksikan dia naik sampai level tertinggi di sekitaran 106, rupanya dia menembus ya. Begitupun juga untuk euro uncle saham dolar. Rekan trader bisa lihat bagaimana saya memprediksikan dia akan turun sampai ke 1.05343. Rupanya euro uncle saham dolar ini dia sampai level terendah di 1.04896. Untuk pound sterling rekan trader tepat sesuai dengan prediksi saya. Minggu kemarin prediksi saya 100% gol. Rekan trader bisa lihat prediksi saya dia akan turun sampai di 1.21131, tepat setelah itu dia balik arah lagi. Dan kita lihat untuk gold. Nah, ini kalau gold ini prediksi saya tepat, tapi tepatnya itu lebih gila lagi rekan trader. Saya memprediksikan gold ini turun sampai ke 1906, walaupun saya bilang bahwa ada tendensi dia bisa turun sampai di 1887. Rupanya dia tergeletak rekan trader sampai dia turun di level paling terendah menyentuh level 1843. Luar biasa. Dan untuk USD sesuai dengan prediksi saya, dia akan mencoba menembus 149.108. Rupanya dia ini naik sampai level paling tertinggi 149.691. Setelah itu dia mengalami sedikit pergerakan mundur sedikit ya. Nah, itulah makanya sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa apa yang saya prediksikan untuk minggu kemarin, saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa 100% prediksi saya tepat. Rata-rata memang prediksi saya untuk analisa mingguan rata-rata 90% ke atas tepat. Ya, karena
Kalau kita trading panjang mah gampang aja kita analisa. Nah, oleh karena itu pantau terus prediksi-prediksi saya. Nah, bagaimanakah untuk minggu depan? Nah, untuk minggu depan rekan trader harap diperhatikan untuk minggu depan. Waduh, sampai saya terkejut juga ini. Nah, untuk minggu depan kita bisa lihat yang paling utama adalah bagaimana fundamental yang akan terjadi. Untuk fundamental, rekan trader bisa lihat kalender ekonomi minggu depan harap diperhatikan. Mulai nanti hari Senin ya, sudah mulai bergejolak di sana. Ada PMI manufaktur, pidato Jerome Powell besok hari Senin. Ini hati-hati, hard. Dilanjutkan hari Selasa. Hari Selasa itu ada lowongan pekerjaan JOLTS. Nah, ini dia menjelang non-farm payroll ya. Hari Rabu perubahan tenaga kerja non pertanian ADW. Wah, ini bahaya ini. Ini dolar Amerika ini dia bisa terbang tinggi lagi nih, dia bisa bahaya ini. Indeks manajer pembelian PMI non manufaktur ya. Hari Kamis, wah minggu ini adalah minggu dolar Amerika. Hari Kamis klaim pengangguran awal. Hati-hati, apalagi ini hari Kamis ini kan Cina lagi tutup ini. Ini bisa jadi dolar melambung tinggi, ini bisa bahaya ini. Gold ini bisa habis-habisan ini gold ya. Karena gold ini Cina tutupnya itu hari Kamis dan hari Jumat, ini bahaya, gold ini bisa jatuh ini. Dan kita lihat bahwa hari Jumat non-farm payroll dan tingkat pengangguran, hati-hati sekali lagi untuk minggu depan. Itu secara fundamental. Bagaimanakah secara teknikal rekan trader? Untuk teknikal, kita coba langsung masuk aja ke teknikalnya. Rekan trader bisa lihat secara teknikal, kita mulai dulu dari indeks dolar Amerika. Kalau saya lihat rekan trader, indeks dolar Amerika ini kalau menurut saya masih punya peluang untuk mengalami kenaikan walaupun tidak dahsyat banget. Tapi masih punya peluang mengalami kenaikan sedikit. Setelah itu dia bisa mengalami pelemahan. Oleh karena itu saya tetap berprinsip bahwa untuk minggu depan dolar Amerika ini tendensi kenaikan masih ada, ya. Masih ada tendensi kenaikannya. Masih bisa tendensi kenaikannya rekan trader ya. Masih bisa, tapi kenaikan dia ini sudah tidak terlalu tinggi lagi. Saya bisa bilang bahwa dia ini bisa naik paling maksimal itu kalau menurut saya itu sampai di level sini rekan trader. Paling maksimal. Nah, di situ ya. Paling maksimal di situ. Nah, di posisi kita bisa lihat dulu di posisi 107.506 ya, 107.506. Akan tetapi hati-hati, bisa saja dia nanti berbalik arah dan dia jatuh lagi rekan trader. Kalau menurut saya, dia bisa berbalik arah dan dia bisa jatuh lagi menyentuh level terendah nanti di posisi sini rekan trader. Nah, saya pakai ini aja ya. Nah, 105.005. Oleh karena itu, untuk minggu depan, saya bisa berasumsi bahwa dolar Amerika dia akan mencoba bergerak rekan trader di seputaran sini. Ya. Nah, di seputaran sini ini saya pindahin dulu. Rekan trader, saya ganti dulu gambarnya. Angle ini, nah, warna hijau. Nah, jadi kita bergerak antara 105.005 sampai 107.506. Selanjutnya, bagaimanakah euro uncle saham dolar? Ini euro uncle saham dolar, kalau saya lihat rekan trader, euro uncle saham dolar ini masih punya tendensi pelemahan dikit aja. Tapi setelah itu dia bisa berbalik arah naik. Oleh karena itu saya masih tetap bisa bilang bahwa dia ini masih punya tendensi pelemahan. Walaupun pelemahan dia ini menurut saya tidak terlalu jauh-jauh amat lah. Kalau menurut saya pelemahan dia itu menurut saya ya, mungkin pelemahan dia itu dia akan coba sampai di level sini. Nah, situ ya. Nah, coba kita lihat dulu. Pelemahan dia ini bisa menurut saya dia bisa sampai di 1.04182. Setelah itu dia akan naik. Saya bisa berasumsi bahwa karena minggu depan ini dolar Amerika benar-benar bergeliat, saya bisa berasumsi dia akan mencoba naik sampai di level 1.06890. Nah, di daerah sini. Sini rekan trader ya. Nah, dia akan bergerak antara 1.04182 sampai 1.06890. Bagaimanakah pound sterling? Untuk pound sterling kalau menurut saya tendensi pelemahan ini masih ada ya. Masih ada sedikit tendensi pelemahan, tapi dia setelah itu bisa menguat. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa untuk minggu depan
tendensi pelemahan masih ada di pound sterling, tapi menurut saya dia ini akan melemah menurut saya di sekitaran sini. Nah, pelemahan paling sempurna dia itu kalau memang dia masih melemah, dia akan melemah sampai di level 1.20473. Bagaimanakah kalau terjadi pembalikan arah? Ya kalau pembalikan arah dia bisa naik sampai di level 1.23858 di sini ya. Menurut analisa saya. Nah, sini. Jadi dia arah bergeraknya itu untuk minggu depan tuh 1.20473 sampai 1.23858. Kenapa saya ambil agak sedikit panjang? Karena minggu depan itu akan ada non-farm payroll rekan trader. Minggu depan itu dolar Amerika gila-gilaan. Jadi tidak tertutup kemungkinan ada dua area. Dolar Amerika naik ya. Tuh naik dulu, setelah itu dia akan kebanting lagi. Makanya saya bilang saya coba mengambil posisi panjang. Bagaimanakah gold? Nah, ini gold. Kalau rekan trader lihat gold mingguan, dia ini masih punya peluang turun. Masih punya peluang turun rekan trader. Saya bisa bilang bahwa gold minggu depan ini dia masih bisa punya peluang mengalami pelemahan rekan trader. Dia masih bisa punya peluang pelemahan, tapi pelemahan dia itu menurut saya, kalau saya bisa bilang ya, pelemahan dia itu kalau saya bilang dia itu minimal dia akan melemah sampai di level sini rekan trader. Nah, 1833 saya tidak mau bilang bahwa dia akan melemah sampai di level sini. Bisa saja. 1815 bisa saja, tapi saya lebih bersepakat dia di 1833. Bagaimanakah nanti penguatan? Kalau penguatan yang akan terjadi, saya bisa bilang dia akan mencoba balik lagi sampai ke 1887. Oleh karena itu emas untuk minggu depan saya bisa tarik garis bahwa dia ini akan mencoba bergerak di antara 1833 sampai 1887. Akan tetapi sekali lagi saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun lagi sampai level terendah di seputaran 1815. Ini saya to the point buat rekan trader ya. Masih bisa. Oleh karena itu saya bisa bilang emas hati-hati. Dia bisa turun, setelah itu juga dia bisa turun jauh lagi. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa balik naik lagi dengan potensi terjadi kenaikan itu kembali lagi ke level 1800. Bukan 1815 tapi bukan 1815 tapi 1887. 1887 rekan trader. Itu peluang yang bisa dicapai oleh emas minggu depan ya. Walaupun dia akan coba balik juga ke 1873 lah. 1873 kalau bisa sampai, kalau dia memang bisa naik sekali tinggi lagi di 1887. Itu arah pergerakan emas ya rekan trader. Karena minggu depan dari hari Senin sampai hari Jumat itu waktunya dolar Amerika. Jadi bisa saja dia turun, setelah itu dia akan naik lagi. Jadi saya bilang hati-hati, minggu depan ini adalah minggunya dolar Amerika. Dan untuk USD Yen Jepang saya bisa bilang bahwa USD Yen Jepang ini masih punya peluang kenaikan walaupun tidak besar. Masih punya peluang kenaikan tapi tidak besar. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa naik rekan trader, masih bisa naik. Tapi kenaikan dia itu menurut saya sudah tidak terlalu tinggi lagi rekan trader ya. Kenaikan dia itu sudah tidak terlalu tinggi lagi ya, minimal kalau dia naik menurut saya ya naik paling tinggi itu ya palingan ya sampai di sekitaran sini rekan trader. Nah, itu dia. Setelah itu dia akan balik. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa untuk minggu depan dia ini bisa naik taruhlah di 1150 lah, atau yang paling jauh menurut saya ya kalau memang naik lagi ya mungkin 150.943, tapi setelah itu hati-hati pembalikan arah dan dia bisa turun sampai di 147.137. Oleh karena itu hati-hati menurut saya, dia sebenarnya dia bisa bergerak sampai di sini ya, antara 147.137 sampai 150.303, tapi tidak terlalu kemungkinan peluang dia naik itu bisa sampai ke level paling tertingginya itu di seputaran 150.943. Oke. Rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah rekan trader analisa yang coba saya bawakan buat rekan trader. Akan tetapi sebelum saya mengakhiri analisa mingguan ini, sekali lagi saya mau memberikan sedikit informasi buat rekan trader bahwa rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan, bergabunglah bersama Amarket. Ini adalah website resmi Amarket. Rekan trader bisa lihat
Semuanya data-datanya ada di deskripsi. Kalau rekan trader juga punya waktu dan kesempatan, bergabunglah dengan Telegram kami. Kami setiap hari memberikan sinyal itu sampai 6 atau 7 sinyal. Dan saya bisa merekomendasikan bahwa sinyal kami ini 90% itu benar semuanya. Banyak yang sudah mengkonfirmasikan itu ke saya ya. Oleh karena itu saya memberikan sedikit masukan buat rekan trader. Rekan trader kalau ada waktu juga subscribe channel kami. Ya, ini channel kami ini Amarket ini kebanyakan Maurit semuanya. Jadi ke depan bukan Amarket tapi Amaurits, bercanda rekan trader. Nah, ini dia channel-channelnya, silakan ya. Nanti kalau masuk juga ada di TikTok kami. Oh, Maurits juga ada di TikTok. Jadi silakan rekan trader ya. Oke rekan trader. Rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader analisa mingguan kami. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Kembali lagi saya mau disclaimer bahwa apa yang saya berikan ini adalah analisa dari kami Amarket, dari saya. Tapi tugas rekan trader adalah menganalisa lagi, merevisi lagi apa yang telah saya lakukan. Supaya rekan trader bisa memperoleh sinyal analisa yang luar biasa. Oke rekan trader, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu minggu depan. Dan saya selalu yakin bahwa kesuksesan selalu bersama rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.